Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu di video pembelajaran PAI. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang syukur nikmat. Ya, pembahasan atau topik yang sangat populer dalam kehidupan kita beragama. Setiap saat, setiap waktu kita sering mendengar, membaca, menyimak pembahasan tentang syukur ini. Ada ayat yang kita jadikan sebagai dalil di pembahasan ini, yaitu Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Jadi di kurikulum PAI, syukur ini pembahasannya menyatu dengan ihsan. Karena itu kita bagi dua, yaitu syukur dan ihsan. Kali ini kita akan coba membahas tentang syukur saja. Baik, kita lanjutkan. Ini syukur nikmat. Nah, ini adalah Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi, pada ayat ini, pembahasan tentang syukur itu pada kalimat anishkurli waliwalidayka ilayal masir, yaitu pada ayat yang ke-14. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, hanya kepadakulah kembalimu. Baik, para siswa, bisa kalian lihat ini adalah mufrodat, ya, atau arti kata-kata dari Luqman ayat 13 dan 14 tersebut. Wa idz qala Luqmanu, ketika Luqman berkata, libnihi, kepada anaknya, ya'iduhu, menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la zulmun azim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Wa wasaina, kami wasiatkan atau kami perintahkan al-insana, manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah, wa fisaluhu, menyapihnya, fi amaini, dalam 2 tahun, anishkurli, nah ini, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya, kepadaku, al-masir, tempat kembali. Ini kandungan maknanya.
Yang sebelah kiri ya, itu Luqman 13 dan 14. Nah, yang berwarna merah itu yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu bersyukur. Jadi, sekali lagi, Luqman ayat 14 ini menjadi dalil, menjadi satu dari beberapa dalil agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ketika mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakinya sampai bengkak-bengkak karena terlalu lama sholat malam. Aisyah, ya istri beliau, bertanya, "Kenapa engkau melakukan yang demikian, wahai Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni segala dosamu yang telah lampau dan yang akan datang." Beliau menjawab, "Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Nah, ini sebuah teladan yang sangat luar biasa dari Rasulullah, betapa Rasul ingin menjadi hamba yang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni segala dosanya. Nah, di bagian bawah itu juga ada surah Ibrahim ayat ke-7, ini terkenal ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan menambah nikmat kepada hambanya yang bersyukur dan akan mengazab bagi hambanya yang kufur. Ini ada sebuah kisah inspiratif ini ya, dari tokoh yang terkenal juga ya, Nasruddin Hoja. Ini singkatnya dari cerita ini. Nanti silakan kalian baca sendiri. Singkatnya adalah bahwa Nasruddin ketika dia mendapati atau berada di sebuah masjid, kemudian keledainya hilang, maka justru beliau mengatakan Alhamdulillah. Nah, ini yang menjadikan para jamaah lain itu merasa aneh. Ketika ditanya, "Wahai Nasruddin, kenapa engkau kehilangan keledai tapi Alhamdulillah?" Maka Nasruddin mengatakan bahwa hanya keledai yang hilang, ya, bukan keimanan, bukan keyakinan yang hilang, bukan kesadaran, bukan harga diriku yang hilang. Jadi ini sebuah sama keteladanan bahwa tetap dalam keadaan, dalam kondisi apapun kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 4 tips menjadi seorang hamba yang bersyukur, atau istilahnya abdan syakura, sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Rasul. 4 tips tersebut, yang pertama adalah selalu mengambil hikmah dalam dan melihat sisi positif dari kejadian yang dialami. Kita yakin bahwa selalu ada hikmah, selalu ada nilai positif dari kejadian, dari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, selalu mengingat kenikmatan yang diberikan Allah, bukan kekurangan. Jadi kita harus melihat kenikmatan yang Allah berikan. Yakin kita kalau jujur pada diri sendiri bahwa Allah lebih banyak memberikan kenikmatan. Yang ketiga, mengukur diri dengan orang lain yang lebih rendah dalam urusan dunia dan melihat orang yang lebih tinggi dalam urusan ibadah. Jadi ketika urusan dunia, harta benda kita lihat ke bawah. Ketika lihat prestasi ibadah, ilmu, maka kita lihat ke atas. Yang keempat, selalu berdoa agar diberi inspirasi untuk bersyukur. Nah, ini doa yang juga terkenal ini ya, agar kita selalu baca doa ini, terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa ini intinya adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan. Nah, terakhir kita juga berdoa, mudah-mudahan kita menjadi abdan